Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Nuha Akmal dari UPBJJ UT Semarang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dua mata kuliah analisis dan visualisasi data. Berikut soalnya. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Data kolom pendapatan nilai asli nanti akan dikalikan 10.000. Nah, ini datasetnya ada di link ini yang sudah saya download. Kemudian install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Kemudian lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terkait berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kita untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Yaitu plot data point pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Tambahkan persamaan untuk garis linear. Beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, langsung saja kita buka RStudio-nya. Sebenarnya kita akan melakukan instalasi paket ini ya, dan load paketnya. Kita copy saja, masuk ke RStudio, paste, kita install dan load paketnya. Proses install. Proses install, di sini saya sudah menyiapkan langkah-langkahnya ya. Nah, ini langkah-langkah persiapan tadi: install paket, download library-nya. Nah, ini ntar langkah selanjutnya nanti import dataset. Itu ini. Perintahnya, datasetnya itu saya simpan di folder di local disk E, di folder semester 6, terus di folder analisis dan visualisasi data, di folder tugas 2. Nah, di sini filenya nanti data pendapatan CSV yang sudah saya download melalui link tadi. Sudah. Selanjutnya kita import data. Import dataset. Kita panggil. Nah, ini sudah keluar ya datanya. Nah, ini data sebelum dikalikan, data aslinya sebelum dikalikan 10.000. Berikutnya yaitu kalikan kolom pendapatan dengan 10.000. Ini di sini langkahnya sudah saya siapkan, tinggal copy. Nah, setelah dikalikan datanya berubah ya. Yang tadi awalnya pendapatan itu 3.006.264, yang titiknya
di belakang 3 setelah dikalikan 10.000, titiknya ada di dua angka terbelakang ya. Terus kemudian kita masuk ke soalnya ini ya, yang poin A. Gunakan histogram untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal atau tidak. Nah, langkahnya yaitu ini ya, kpelot. Nah, ini tabelnya. Penjelasannya yaitu berdasarkan histogram, data kebahagiaan cenderung memiliki distribusi yang mendekati normal. Meskipun sedikit miring ke kanan, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kebahagiaan sedang, dengan sebagian kecil memiliki kebahagiaan yang lebih tinggi. Jadi distribusinya itu mendekati ke arah normal ya, meskipun sedikit miring ke kanan. Kemudian yang B yaitu scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Hasilnya, penjelasannya yaitu sudah saya buat. Titik-titik data membentuk pola miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti ada hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Penyebaran data tidak terlalu menyebar acak, ini menunjukkan hubungan linear yang cukup kuat. Kemudian poin C yaitu regresi linear sederhana. Yang poin C itu soalnya tadi, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Saja. Ini hasilnya. Penjelasannya yaitu berdasarkan hasil regresi linear sederhana diperoleh persamaan 0, 2, 2091 ya, ditambah 0,00007124 kali pendapatan. Nilai R 2 sebesar 0,7452 menunjukkan bahwa sekitar 74,52% variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Koefisiensi pendapatan bernilai positif dan signifikan. P mean value lebih kecil 0,05, yang berarti semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan seseorang. Kemudian poin D yaitu cek homoskedastisitas dengan menggunakan perintah ini, plot model with 1. Nah, ini hasilnya, penjelasannya. Nah, berdasarkan plot residual versus fitted, titik-titik residual tersebut secara acak di sekitar garis 0 tanpa pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi, sehingga model regresi linear yang dibangun layak digunakan untuk analisis hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Nah, poin D sudah, kemudian ke soal poin E yaitu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut.
Satu yaitu plot data point pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan untuk garis linear, beri judul dan label untuk sumbu X dan Y. Nah, langkah-langkahnya ya ini. ggplot data pendapatan X pendapatan, Y kebahagiaan. Langsung copy saja, kita jalankan di RStudio nya. Nah, ini regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Nah, ini tadi pendapatan nilai aslinya dikali 10.000 ya. Penjelasan hasil grafik. Pada sisi kanan plot, titik biru tua menunjukkan pasangan nilai pendapatan dan kebahagiaan dari setiap orang atau responden. Garis merah adalah garis regresi linear hasil model LM yang memperlihatkan tren hubungan antar kedua variabel. Garis merah ini ya. Kemudian makna grafiknya yaitu arah garis regresi itu menaik. Garis merah miring ke atas menunjukkan hubungan positif. Artinya semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula kebahagiaan seseorang itu. Nah, sebaran titik-titik cukup rapat mengikuti arah garis, artinya hubungan cukup kuat dan konsisten. Namun, masih ada titik yang agak jauh dari garis menunjukkan bahwa ada variasi individu. Tidak semua orang bahagia sebanding dengan pendapatannya. Sekian pengerjaan tugas 2 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.